Coba kita geser polarisernya. Ya, jika tanpa polarizer itu tidak muncul gambar seperti ini, hasilnya polos. Hitam-hitam itu tanda awal, itu akan tertulis negrikan. Tapi jangan mandi, tanda diabetes. Bukan jangan mandi, lu sekarang. Ternyata ya. Halo, dan apa kabar teman-teman semua? Kita ketemu lagi dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Kali ini saya ada sebuah televisi LED, mereknya Polytron ukuran 24 in yang mengalami rusak pada bagian polarizer. Jadi polarisernya ini seperti terkelupas, bergelembung-gelembung, menjadikan gambarnya berubah. Sebetulnya dari layar LCD-nya ini masih bagus. Kita coba dulu. Ya, masih muncul tampilan. Ya, ini menu terlihat. Sebetulnya gambarnya masih bagus, ini hanya polarisirnya yang rusak. Kita lihat ini kerusakannya cukup parah, ini sudah hampir merata. Dan kebetulan juga saya mempunyai sebuah panel yang rusak, namun ini polarisernya masih bagus. Panel ini dulu rusak, gambarnya hanya setengah saja, jadi hanya tampil separuh. Sementara ini tidak menggunakan coff atau kupingan, chipnya tertanam pada ini langsung. Jadi ini menggunakan chip on glass. Ini nanti akan saya gunakan untuk mengganti polarizer yang rusak ini. Saya akan mempraktekannya seperti video-video teman-teman yang lain yang sudah upload. Akan saya praktekkan dari awal sampai akhir. Karena itu simak terus video ini sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham. Langsung kita bongkar. Isi di dalamnya seperti ini: mainboard, power supply, kemudian di bagian back cover ada speaker juga ada tweeternya. Nanti yang akan kita bongkar adalah ini panelnya ini. Ya, ini yang nantinya akan kita eksekusi. Kita lihat lagi, ini panel yang tadi polarisernya rusak. Ini nanti akan kita kelupas. Untuk melepaskan polarizer yang rusak ini, panel jangan dilepas dulu dari bingganya. Kemudian gunakan cutter yang tajam baru, dan jangan lupa pula gunakan masker, karena terkadang lem dari bekas polarizer ini aromanya cukup menyengat. Jadi gunakan masker, bila perlu berikan sedikit aromaterapi pada masker ini. Langkah untuk mengelupasnya, saya akan membagi ini menjadi beberapa bagian kecil-kecil saja untuk mempermudah mengelupasnya. Jadi ini akan saya potong-potong. Posisinya cutternya miring ya, seperti ini. Kita mulai kelupas. Kita tarik pelan-pelan. Nanti bekas lemnya kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih seperti ini. Terus ekstra hati-hati dan sabar, karena ini
permukaan panel LCD ini memang tipis sekali. Kita gunakan ini minyak kayu putih. Ya, bersih. Bingkai kita lepaskan dengan hati-hati. Bersihkan sisa-sisa polarizer ini yang tadi tertutup oleh bingkai, tapi harus dengan hati-hati karena pada panel itu di bagian pinggir itu banyak jalur, termasuk pada bagian yang ada tikonnya. Ya, di sini ini pada tikon harus hati-hati betul. Kita beralih ke bagian yang ini. Jadi ini panel LCD yang akan kita ambil polarizernya bagian atas atau bagian luar. Jadi ini nanti kita butuh pemanas, korek atau bisa solder, dan juga ini silet atau pisau cukur. Panel LCD yang sangat tipis ini nanti akan kita belah menjadi dua menggunakan ini pisau cukur ini, tapi ini harus kita panaskan dulu untuk melunakkan lem yang ada. Ya, ini sudah mulai mengelupas ini. Hati-hati karena ini sangat tipis sekali. Kita potong lemnya berkeliling. Ini tikon kita lepas. Dan kita lanjutkan untuk memotong atau ini membelah menjadi dua. Setelah lem kita potong dengan silet secara berkeliling, maka panel ini bisa kita pisahkan. Caranya dengan memasukkan ini penggaris untuk memisahkan sambil yang sebelah diangkat. Harus hati-hati karena ini tipis sekali ini. Ya, ini terpisah menjadi dua. Yang kita butuhkan adalah yang atas. Jika kita terawang pada layar ini ada garis-garis atau kotak-kotak yang sangat kecil sekali. Jika kita ingin garis atau kotak-kotaknya itu hilang, kita bisa ini mengamplasnya dengan amplas yang sangat halus. Saya akan mengamplas ini biar nanti benar-benar bersih, jernih. Ini proses mengamplas, pastikan permukaan yang kita gunakan itu rata supaya ini tidak pecah. Kita lihat ini ada lunturan-lunturan warna kehitam-hitaman. Ini panel LCD yang tadinya polarizernya rusak dan sudah saya kelupas, saya bersihkan, saya rangkai dengan mainboardnya. Kondisi seperti ini tanpa polarizer ini jika dinyalakan itu akan blank, hanya putih saja, tidak ada tampilannya. Seandainya tampil pun hanya sifatnya apa, samar-samar. Saya hidupkan coba. Ya, ini hanya blank putih saja, tidak ada tampilannya. Sebenarnya ini ada tampilan ini. Sekarang kita akan coba pasangkan polarizer yang kita ambil dari panel bekas tadi. Ini polarizernya. Sayangnya tadi
ada kesalahan dalam mengangkat, jadi ini ada retak ini karena memang tipis sekali, jadi waktu mengangkat saya salah dan terjadi retak. Saya coba pasangkan, ya itu muncul tampilan tuh. Ada tulisan Polytron. Gambarnya bagus, hanya ini ada retak. Saya coba berikan input. Misalnya anak keluar karena gula darahnya kan tinggi, tetapi tidak menghasilkan energi sehingga anaknya lemes ya. Kemudian mata kabur tuh jangka panjang kan, kemudian kakinya kesemutan itu atau luka yang tidak sembuh itu jangka panjang. Gambarnya lumayan bagus ini. Yang retak juga tidak terlihat kalau posisi ada gambarnya seperti ini. Dan diagnosis tadi ya, kalau kita gula darah diperiksakan. Coba kita geser polarisernya. Ya, jika tanpa polarizer itu tidak muncul gambar seperti ini, hasilnya polos. Hitam-hitam itu tanda awal, itu akan totis negrikan. Tapi kan jangan mandi, tanda diabetes. Bukan jangan mandi, Ternyata ya. Itu tipe 2 tuh. Sebetulnya kita bisa mengganti dengan polarizer yang baru, namun harganya tentunya lebih mahal. Jika kita mengganti dengan yang baru pun menempelnya juga susah karena harus bebas dari gelembung. Karena itu untuk menghemat, kita bisa memanfaatkan panel bekas yang masih bagus polarizernya, kita ambil, kita gunakan. Dan hasil akhir yang saya dapat itu seperti ini. Gambarnya tetap bagus, kembali seperti semula, warnanya kembali seperti semula, bahkan sudut pandangnya pun kembali seperti semula. Hanya saja ada ini beberapa retak gara-gara saya salah dalam mengangkat. Tapi yang penting caranya. Jika teman-teman ingin melakukan hal yang sama, harus lebih berhati-hati supaya hasilnya lebih sempurna. Ini tadi cara mengganti polarizer TV yang rusak dengan menggunakan polarizer bekas yang diambil dari panel LCD yang rusak, tapi polarizernya masih bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda berkenan, silahkan tekan like, subscribe, dan berikan komen-komennya. Oke.